Banyak yang bilang Gen Z itu generasi mental tempe. Dikit-dikit capek, dikit-dikit butuh healing. Dibilang generasi stroberi yang kelihatannya aja indah dari luar, dan ditekan dikit, langsung hancur. Tapi anehnya, kalau kita lihat realita, Gen Z justru jadi generasi yang paling berani turun ke jalan dan ngelawan sistem yang gak adil. Kok bisa gitu? Selamat datang di Mind Boom by Hanari. Mari kita kulik fakta sains dan psikologinya. Subscribe now. Oke, kita bahas dulu dari mana julukan Strawberry Generation ini muncul. Akademisi Profesor Nalt Kasali mempopulerkan istilah ini. Generasi yang dari luar terlihat indah dan kreatif. Tapi begitu diberi tekanan sedikit saja, langsung hancur. Ini ada dasarnya secara statistik. Lahir di era digital, otak kita dibombardir ekspektasi dan perbandingan sosial 24 jam sehari lewat layar HP. Efeknya, angka overthinking dan kecemasan meroket tajam di kalangan Gen Z. Tapi disinilah paradoksnya muncul. Generasi sebelumnya mungkin memilih diam dan menerima. Saat dikasih kebijakan kampus yang mencekik seperti lonjakan biaya UKT atau kerja overwork dengan dalih hustle culture, Gen Z justru berani bilang, tidak. Mereka speak up di medsos, mengorganisir petisi, sampai turun ke jalan, menuntut keadilan soal krisis iklim dan hak-hak pekerja. Kalau beneran mental tempe, dari mana datangnya keberanian sebesar ini? Jawabannya ada pada psikologi sosial. Pakar Jonathan Haidt menyoroti bagaimana internet mengubah struktur sosial generasi ini. Akses informasi tak terbatas. Gen Z punya tingkat hiperempati yang jauh melebihi generasi sebelumnya. Kita bisa melihat penderitaan orang di ujung dunia lain secara real time. Ini bikin Gen Z punya literasi sosial yang sangat tinggi. Kesadaran inilah yang jadi bahan bakar utama buat aktivisme mereka. Dan soal dibilang gampang healing, mari kita ubah mindsetnya. Gen Z itu bukan lembek, tapi mereka adalah generasi pertama yang punya emotional literacy yang sangat baik. Keterampilan dasar untuk mendengarkan diri sendiri dan memvalidasi perasaan itu sangat kuat di generasi ini. Mereka sadar akan boundaries atau batasan diri. Menolak lingkungan kerja manipulatif bukan karena malas, tapi karena mereka tahu bahwa mengorbankan kewarasan demi sistem yang rusak itu nggak sepadan. Kesadaran akan kesehatan mental inilah yang jadi fondasi terkuat Gen Z buat mengadvokasi isu-isu besar. Orang yang bisa merawat luka batinnya sendiri akan jauh lebih berani berdiri untuk merawat luka di masyarakatnya. Jadi buat kamu para Gen Z yang lagi nonton, ini tips dan trik biar kamu nggak cuma jadi strawberry, tapi jadi strawberry berlapis baja. Tips pertama adalah kelola hiperempatimu. Berani speak up itu keren, tapi batasi konsumsi doom scrollingmu biar nggak kena empati burnout. Otak kita itu sebenarnya nggak dirancang buat nampung masalah dan penderitaan satu dunia sekaligus tiap detiknya. Kalau amigdala kita terus-terusan dibombardir berita negatif dari HP, sistem saraf kita bakal overload. Ujung-ujungnya, kamu malah jadi cemas berlebihan. Atau parahnya, jadi mati rasa. Ingat ya, ngasih boundaries buat diri sendiri dengan lockout sejenak itu bukan berarti kamu apatis. Itu justru skill paling dasar buat merawat kapasitas mentalmu. Biar saat kamu bener-bener harus turun tangan, ngebantu orang lain di dunia nyata, energimu masih full charge. Tips yang kedua, jadikan awareness emosi sebagai senjata. Gunakan kemampuanmu memvalidasi perasaan untuk bernegosiasi secara asertif di dunia nyata, baik di kampus maupun di kantor. Bukan buat kabur dari tanggung jawab. Kalau kamu ngerasa burnout atau kewalahan, jangan jadikan itu alasan buat tiba-tiba ghosting kelompokmu atau buru-buru ngajuin resign berkedok butuh healing. Sebaliknya, pakai kecerdasan emosionalmu itu untuk merumuskan komunikasi yang logis. Kamu bisa praktikkan teknik komunikasi psikologi seperti e-message. Daripada nyalahin keadaan, kamu bisa bilang ke dosen atau atasanmu secara profesional, saya merasa kapasitas saya sudah penuh dengan beban tugas saat ini. Apakah kita bisa mendiskusikan ulang prioritas targetnya? Dengan berani ngomong begini, kamu ngebuktiin kalau Gen Z paham betul kapasitas dirinya dan berani mencari win-win solution. Last but not least, tips ketiga, ubah marah jadi aksi. Jangan cuma berhenti di hashtag atau instastory. Jadikan kemarahan sosialmu sebagai energi buat aksi nyata. Kalau kamu merasa sistem di luar sana terlalu raksasa buat dilawan sendirian, mulailah dari circle yang paling dekat. Nggak usah muluk-muluk, sekadar meminjamkan telinga dan mempraktikkan keterampilan dasar konseling ke teman yang lagi down atau butuh didengar. Itu udah bentuk aksi sosial yang luar biasa berdampak loh. Apalagi di bulan Ramadan ini, yang merupakan momentum emas buat mengubah rasa peduli kita di sosmed jadi gerakan nyata, seperti charity atau berbagi takjil. Secara sains, sensasi dopamin bahagia yang kamu dapatkan dari membantu orang secara langsung itu jauh lebih sehat, nyata, dan tahan lama
Dibandingkan kepuasan semu dari sekadar menang debat di kolom komentar, Gen Z itu kompleks, kritis, dan penuh empati. Dan itu adalah sebuah superpower. Gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah dikatain generasi strawberry? Coba share pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa terus belajar tiap hari. Sampai jumpa di Main Boom selanjutnya.